Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dipertemukan di bulan suci Ramadan yang insya Allah tepatnya pada hari ini 16 Ramadan 1441 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita yang telah membawa umat-umat terdahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman dengan berbagai ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melakukan bincang-bincang atau ceramah yang insyaallah akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Laude Ismail Ahmad MTHI selaku dosen di salah satu universitas di Makassar, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, pada sore hari ini kita akan membawakan tema dengan judul kualitas ibadah puasa itu sendiri. Nah, yang menjadi topik perbincangan pada sore hari ini Ustadz, yang pertama mengenai hal-hal apa saja atau hal-hal yang dapat menghilangkan pahala ibadah itu sendiri di bulan suci Ramadan. Kenapa topik ini menjadi salah satu perbincangan di sore hari ini Ustaz? Dikarenakan di bulan suci Ramadan itu Ustaz, seperti yang diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat yang menontonnya nanti, bahwa di bulan suci Ramadan itu ibadah-ibadah yang dikerjakan akan dilipat gandakan pahalanya di luar dilipat gandakan pahalanya, dan pelaksanaan pahala yang dilipat gandakan itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan itu sendiri Ustaz. Jadi di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan itu tidak berlaku. Jadi yang menjadi masalah di sini Ustaz adalah pengamalan dari umat muslim, yakni pengamalan yang melibatkan amalan-amalan ibadah puasa tanpa memperhatikan sebab-sebab diterimanya atau menghilangnya pahala dalam pelaksanaan ibadah. Itu yang menjadi masalah dalam topik yang satu ini. Yang kedua Ustaz, yakni tentang bagaimana kaum milenial zaman sekarang membuat persepsi yang salah. Yang mana yang dimaksud ini Ustaz? Yakni di mana pada saat di bulan suci Ramadan perilaku-perilaku tercela hanya berbatas tidak dilaksanakan pada saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu sendiri Ustaz. Jadi pada saat setelah berbuka puasa, maka sebagian umat muslim itu sendiri melaksanakan atau melakukan perilaku-perilaku tercela. Nah, itu yang menjadi topik pembicaraan pada sore hari ini Ustaz. Dimohon kesediaannya untuk kepada Al-Ustaz untuk memberikan pencerahan terhadap permasalahan tersebut. Silakan, tafadhal mashkuran Ustaz. Ya, terima kasih Adinda Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu Rasulillah ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang menyaksikan video ini yang kami muliakan, kami hormati, Adinda Randi yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah di hari ke-16 ini kita bisa bersua secara virtual online dengan Adinda saya Randi saat ini berada di kota Batu. Ya, beliau ini luar biasa rezekinya dari Allah. Ya. Selesai menyelesaikan pendidikannya, langsung dapat rezeki yang sangat dinanti-nantikan semua orang, menjadi PNS sebagai tenaga pegawai negeri yang pekerjaannya mendidik anak bangsa, yang jika dilakukan dengan keikhlasan, dengan niat ibadah, itu menjadi amal-amal jariah. Ya, tidak ada profesi yang paling mulia di mata Allah ya, kecuali profesi menjadi ustaz, jadi guru ya, pada tingkat apapun, ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, dengan catatan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tema yang diangkat pada bincang hari ini adalah kualitas ibadah puasa. Seperti yang kita ketahui, ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Tidak ada yang mengetahui apakah seseorang itu berpuasa tidak, kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita juga tidak bisa menilai secara lahiriah bagaimana kualitas puasanya. Kata Allah, kata Nabi dalam sebuah hadis kursinya itu, as-saumu li, ya, puasa itu untukku, kata Allah. Ya, dan Allah sendiri yang akan memberikan nilai, ya, kualitas dari ibadah puasa. Tetapi kalau Allah itu menilai pada hal-hal yang sifatnya zohir, yang sifatnya batinia, maka kita ini manusia biasanya menilai pada aspek yang lahiriah. Ya. Ada ungkapan nahnu nahkumu bil jawahir wallahu yahkumu bis sarair. Jadi kita ini hanya bisa menilai hal-hal yang tampak, Allah yang menilai hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi meskipun ya kualitas ibadah puasa itu sangat rahasia, tetapi kita manusia yang lahiriah ini bisa menilai puasanya seseorang dari tampilan lahiriahnya. Ya, misalnya, ya, puasa itu tidak hanya dalam konteks menahan lapar dan haus, tapi yang paling penting adalah perilaku kita, sikap kita. Ya, bagaimana indrawi kita puasakan. Ya, suatu ketika Nabi ya, menemui seseorang yang sedang berpuasa, sedangkan orang ini sedang memarah-marahi pembantunya, memarah-marahi orang gitu. Kata Nabi, buka kamu, buka saja puasamu. Ya saya puasa ya Nabi. Bagaimana kamu puasa kalau Anda marah-marah gitu? Bagaimana Anda puasa kalau Anda masih membentak-bentak orang lain gitu? Jadi puasa itu adalah membentuk tidak hanya dalam lafaz dan haus, itu kajian fikih. Ini yang seringkali Adinda Randi ya, ajarkan di anak-anak muridnya secara fikih. Ya puasa itu hanya menahan lapar haus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi pada tingkat-tingkat yang paling tinggi, yang saya sampaikan, puasa itu mesti melibatkan indrawi. Nah, problem yang kedua yang tadi Randi sampaikan adalah ada orang-orang yang sudah tahu ilmunya ini. Jadi di siang hari mereka berpuasa, tidak hanya lapar dan haus, tapi juga menjaga perbuatannya dari hal-hal yang tercela, yang memfitnah, menggosipin orang, mencaci maki. Dia jaga ini, dia jaga. Tapi sayangnya penjagaannya itu hanya di waktu-waktu dari fajar hingga terbenam. Di malam hari, ya, di malam hari kambuh lagi penyakitnya. Nah, ini persoalan. Ya, ini persoalan. Para pemirsa,
ketika kita menahan amarah, ketika kita menahan untuk menggosipin orang lain, ketika kita menahan untuk tidak memarah-marahi orang lain, maka kemampuan kita menahan diri itu mesti menjadi karakter kita sepanjang masa, sepanjang hari. Ya, jadi jangan Anda tidak marah-marah hanya ketika puasa. Jadi idealnya Anda puasa, Anda tidak puasa, mesti menampakkan pribadi yang mulia, pribadi yang luhur, tidak menzolimi orang, tidak menyakiti orang, tidak menggosipin orang, itu pribadi. Ya, karena itulah gambaran pribadi Muslim sejati, ya, seperti yang saya sampaikan di kelas-kelas mahasiswa saya, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paripurna, Muslim yang ideal adalah Muslim yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lidah dan tangan. Ya, maksudnya apa? Lidah adalah potensi pada diri manusia untuk menzolimi orang lain. Tangan potensi pada diri manusia untuk menzolimi orang lain. Kemampuan kita menjaga lisan, kemampuan kita menjaga tangan akan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang ya. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, sekali lagi kita tidak bisa secara mutlak ya memberikan kualitas ibadah puasa saya, kualitas ibadah puasanya Adida Ramdi gitu. Biarlah itu Allah menjadi wewenangnya. Ya, tapi tampilan lahiriah kita, apa yang kita perlihatkan di depan orang lain itu bisa menjadi ukuran, ya, ukuran oh ini orang sudah puasa ini. Nah, tapi yang tahu pastinya Allah. Karena pahala itu bukan urusan manusia, itu urusannya Allah. Yang menilainya Allah. Ya, makanya salah besarlah sebagian orang ketika orang beribadah dia katakan bid'ah, sesat. Nah, jangan. Ya, itu menyalahi hukum agama itu. Ya, karena bukan Anda menentukan diterima tidaknya amalnya orang. Ya, meskipun dalam pandangan Anda amaliannya itu di luar tuntunan fikih misalnya. Tapi boleh jadi fikih Anda berbeda dari fikih dia. Ya, boleh jadi fikihnya saya sama fikihnya Randi beda. Saya fikih Syafi'i, mungkin Randi fikih Maliki mungkin. Nah, Anda salah menggunakan kacamata Maliki kemudian menyalahkan fikih saya. Itu tidak tepat. Nah, jadi ya kita kan agama ini punya pesan utama fastabiqul khairat. Ya, kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya, biarlah Allah yang menilai kebaikan kita. Yang paling utama adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mesti membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, diri kita menjadi lebih baik. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan menjadi semakin baik diri kita. Ya, saya kira mungkin ini saja Adida Randi yang sebagai pengantar. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, elaborasi yang lebih jauh, apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Mungkin 1-2 pertanyaan gitu. Silakan Adida Randi. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi yang saya bisa tangkap di sini Ustadz, dalam berperilaku itu baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak, manusia wajib atau harus tetap menjaga pribadinya itu sendiri. Yeah. Nah, baik Ustadz, yang saya ingin tanyakan di sini Ustadz, bagaimana tips-tips atau saran dari Ustadz dalam menjaga pribadi diri sendiri Ustadz, diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Apa yang harus dimulai? Apa yang menjadi start untuk diri sendiri untuk memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustadz? Yeah. Terima kasih Ustadz. Mungkin butuh dijelaskan kembali Ustadz. Adida Randi, setiap manusia itu punya potensi kebaikan. Ya. Jadi ada bisikan-bisikan dalam hati nurani setiap manusia untuk mengatakan ini baik ini. Nah, cuma kadangkala ya, bisikan-bisikan itu ditundukkan oleh hawa nafsu kita, ditundukkan oleh dunia kita. Ya, jadi hal yang pertama yang kita mesti sadari, atau kalau ini dianggap sebagai tips, adalah kita harus mampu menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mendorong pada keburukan.
Jadi usahakan ketika ada bisikan kebaikan, kuatkan hati, ya, kuatkan niat untuk melakukan kebaikan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala kebaikan-kebaikan itu dihalangi oleh lingkungan kita. Ya, mungkin bagi teman-teman anak-anak muda, remaja-remaja milenial, biasanya lingkungan pergaulan yang paling besar pengaruhnya. Ya, banyak ya anak-anak ya dalam lingkungan rumah tangganya dia luar biasa baiknya, sopan sama orang tuanya, sopan sama saudaranya. Tapi karena dia bergaul dengan lingkungan yang tidak benar, maka menjadi tidak benar. Ya, oleh karena itu kita mesti pintar memilih siapa teman, siapa sahabat, di mana lingkungan kita bergaul. Karena itu akan mempengaruhi kepribadian. Jadi saya yakin Adinda Randi ya dengan dua hal ini, jadi mendengar bisikan kebaikan dan menolak segala bisikan keburukan dari hawa nafsu, kemudian kita mampu mengaktualkan ya dengan mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, maka insya Allah diri kita akan menjadi soleh. Ya, tapi meskipun Anda punya bisikan-bisikan kebaikan, tapi Anda malah bawa itu ke lingkungan yang tidak baik, memilih sahabat yang tidak baik, maka menjadi rusaklah bisikan-bisikan kebaikan itu. Nah, saya kira itu poinnya, Randi ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Bagus Ustaz. Ini masih boleh bertanya Ustaz? Ya, silakan, Di. Oh ya, baik Ustaz. Mengacu pada jawaban Ustadz, di sini ada yang saya ingin tanyakan tentang menguatkan hati Ustadz. Ya. Pertama-tama yang saya ketahui dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri Ustadz didahului dengan niat itu sendiri. Ya. Nah, niat yang baik maka mendapatkan ibadah juga yang baik. Ya. Nah begini Ustadz, dalam proses pengamalan ibadah itu sendiri Ustadz, umat muslim atau pribadi seorang muslim itu sendiri sangat memperhatikan niatnya itu sendiri Ustadz. Jadi dia melaksanakan ibadah dengan awalnya berniat baik pada ibadah tersebut. Nah, setelah itu Ustadz, pribadi muslim tersebut datang ke suatu tempat atau suatu perkumpulan di mana niat tersebut dapat diruntuhkan. Yang tadinya niat memang mengharap pahala atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kini menjadi niat untuk dilihat oleh orang lain. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap permasalahan seperti itu Ustadz? Terima kasih. Ya. Maka yang menentukan adalah keikhlasannya. Keikhlasan dalam beribadah itu. Ya, makanya seluruh amal ibadah kita itu fondasi dasarnya adalah ikhlas. Jadi niat karena Allah, bukan untuk siapa-siapa. Jadi meskipun sudah ada motivasi untuk beramal, tapi motivasinya tidak benar, ya sia-sia saja. Sia-sia. Jadi memang Adinda Randi memang berat kita. Jadi manusia ini kan makhluk ujian, banyak ujiannya ini. Hidup ini ujian. Iya betul itu Ustaz. Ya, hati ini kan punya karakter sifat bolak-balik. Ya, makanya Nabi ajarkan sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, ya sabbit qulubi ala dinik, teguhkan hatiku. Jadi memang ini kita ini menghadapi, makanya iman itu mesti kita selalu perbaiki, selalu perkuat iman kita. Nah, supaya godaan-godaan dunia, godaan-godaan teman, godaan-godaan sahabat ya tetap kita jaga. Nah, jadi kalau yang tadi kasus Randi sampaikan, ya ketika dia mengalami perubahan niat atau penghancuran motivasi karena lingkungan, itu artinya niatnya belum tulus, belum ikhlas. Ya, kalau ikhlas niatnya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun lingkungannya, dia akan tetap pada niatnya. Ya, jadi
Makanya ya hati-hati ketika sudah punya niat baik, jangan pergi lagi bergabung pada tempat-tempat yang bisa mengganggu niat kita. Jadi mesti kita jaga itu, ya, mesti kita jaga baik-baik. Ya mungkin itu ya Dinda Randi ya. Oh ya, terima kasih Ustadz. Baik, mungkin itu saja perbincangan pada sore hari ini Ustadz. Ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan pada sore hari ini Ustadz. Jadi sebagai umat muslim, sebagai orang yang memeluk ajaran agama Islam dalam perkara ibadah, baik dalam keadaan berpuasa atau di luar bulan suci Ramadan, yang perlu kita perhatikan adalah tetap menjaga pribadi kita, baik dari perilaku tercelah maupun perilaku terpuji. Dengan apa? Memperhatikan niat kita dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Mungkin seperti itu Ustadz. Ya. Mari kita tutup perbincangan pada sore hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.